Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari ini kita sudah melewati semester 1 ya, 6 bulan lamanya tidak terasa. Ya, nilainya Bapak harap lebih baik ya. Semester ini lebih baik dari semester sebelumnya. Yang sudah baik dipertahankan dan lebih semangat lagi agar lebih baik lagi nilainya. Yang masih ada nilai yang kurang, yang D atau cukup itu, ayo lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Agar semester depan nilainya lebih baik dan bisa naik ke kelas 9. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai teorema Pitagoras. Apa itu teorema Pitagoras? Ya, agar lebih mengetahui apa itu teorema Pitagoras, nah, kita lihat gambar seperti berikut. Nah, ini ada rumah Anton dan rumah Banu. Ini kita sebut titik O ya. Nah, rumah Anton ke titik O itu 3 km ya. Dari titik O ke rumah Banu itu 4 km. Ya, kalau kita jarak normal, berapa jarak rumah Anton ke rumah Banu? Ya, berarti tinggal kita tambah saja ya, 3 km ditambah 4 km. Tapi kalau kita melakukan perjalanan, 3 km ditambah 4 km ini jadi 7 km ya. Jadi jauh, sangat jauh sekali. Tapi kalau kita tahu berapa jarak ini, jarak rumah Anton dan rumah Banu terdekatnya, nah ini kita menggunakan teorema Pitagoras ya. Ini bisa lebih dekat lagi. Nah, bisa lebih singkat lagi. Nah, seperti itu ya, teorema Pitagoras. Oh iya, untuk teorema Pitagoras itu syaratnya dia harus membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini siku-sikunya di sini, di titik O. Jadi dia membentuk segitiga siku-siku. Berikutnya. Nah, ini. Ada Pak Guru, nah dia meletakkan tangga ya, pada rak buku. Nah, beliau ingin mengambil buku. Nah, ini ada sisi A, sisi B, sisi C. Sisi B ini lantainya, sisi A itu rak bukunya, C itu panjang tangga ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan nih berapa panjang tangga ya. Dengan syarat ini harus siku-siku. Nah, ini Bapak perhatikan sudah siku-siku nih ya. Nah, saling tegak lurus antara rak buku dengan lantai. Nah, tinggi rak bukunya itu 2,5 meter. Nah, sedangkan lantainya ini 1,5 meter. Dan panjang tangganya ini yang kita akan cari. Ya. Ini semua adalah contoh contoh Pitagoras. Nah, untuk contoh berikutnya, ini ada gambar bendera ya, bendera. Terus ini ada tiang lampu ya. Jarak tiang lampu ke tiang bendera itu 8 meter ya. Kemudian jarak antara uh, taman ini ya, taman ke titik B ini 6 meter. Kemudian jarak taman ke A ini 9 meter. Nah, ini nanti bisa kita cari nih antara berapa sih jarak antara A ke D ini. Nah, ini semua menggunakan Pitagoras. Jadi Pitagoras itu syaratnya dia harus segitiga siku-siku. Kita lihat bunyi teorema Pitagoras. Nah, ini teorema Pitagoras ya. Pertama dia harus siku-siku. Kalau tidak siku-siku dia tidak bisa pakai teorema Pitagoras. Apa bunyinya? Kuadrat sisi terpanjang atau sisi miring. Nah, ini sisi miringnya. Itu nama lainnya hipotenesa. Jadi hipotenesa itu sisi miring atau sisi terpanjang pada segitiga siku. Sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang saling tegak lurus. Yang tegak lurus yang mana Pak? Ya ini yang saling tegak lurus. Dia membentuk segitiga siku-siku. Sisi BC atau sisi AC ya. Nah, kita perhatikan. Titik A, B, C. Ini sudut A, sudut B, sudut C. Sudut A itu sisi depannya adalah sisi A ya. Bapak simbolkan dengan A kecil. Sudut B, ya, sisi depannya itu depannya maksudnya depan sudut ininya adalah B, B kecil ya. Ini sisi C, ya depannya itu C kecil. Ya. Sesuai dengan bunyi teorema Pitagoras, jumlah kuadrat sisi yang saling tegak lurus. Yang tegak lurus yang mana ini? A dan B ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi sama dengan sisi kuadrat sisi terpanjangnya. Kemudian AC kuadrat. Nah ini ya. AC kuadrat
Atau bisa dengan kata lain AC kuadrat ditambah CB kuadrat sama dengan AB kuadrat. Nah, ini AB kuadrat. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh sebagai berikut. Nih. Ada segitiga siku-siku ya. Nah, tentukan sisi salah satunya. Nah, ini. Nih, sisi X-nya. Kemudian kita lihat ya. Yang saling tegak lurus yang mana? Nah, ini. X dan Y. Nah, Z-nya ini sisi miring ya. Tadi sesuai dengan teorema Pythagoras, jumlah kuadrat sisi yang saling tegak lurus, yang saling tegak lurus itu X dan Y itu sama dengan kuadrat dari hipotenusanya ya. Jadi X kuadrat, nah ini, ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Nah, X kuadrat ditambah Y-nya berapa? Y-nya 9 ya. Jadi 9 kuadrat, Z-nya 15, jadi 15 kuadrat. Nanti X kuadrat ditambah X-nya, Y-nya itu 81. Dari mana Pak? Ini 9 kuadrat 81. 15 kuadrat 225. Berarti X kuadrat sama dengan, nah ini 225 dikurang 81 ya. Dikurang saja, dikurang 81. Hasilnya X kuadrat sama dengan 144. Nah, kalau sudah seperti ini dapatkan Pak ya. Ini karena dia kuadrat, berarti mencari X-nya itu berarti di akar ya. Akar dari 144 berapa? Oh, berarti X-nya itu 12 cm. Nah, ini ya. Nah, ininya 12 cm. Jadi mencarinya itu dikuadratkan, dikuadratkan, dikuadratkan. Nah, nanti tinggal dikurang. Oke. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa berlatih melalui Google Form. Kalian kerjakan terus sampai paham, sampai nilainya bagus ya. Nanti nilainya tersebut akan Bapak ambil dengan nilai yang terbaiknya, dengan nilai yang terbagus Bapak akan ambil. Nah, nanti Bapak sediakan latihan dalam bentuk Google Form. Ya, terima kasih pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.